Ilmu yang digunakan sebagai wasilah untuk mengerjakan kewajiban adalah hukumnya wajib. Contohnya, sholat wajib apa enggak? Wajib. Puasa wajib apa enggak? Wajib. Maka wajib bagi kita mencari ilmu bagaimana tata cara sholat yang benar. Syaratnya sholat itu apa saja, rukunnya sholat itu apa saja, bagaimana tata cara sebelum melaksanakan sholat. Dan sholat pasti berkaitan dengan yang namanya toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci, seperti halnya wudhu, boleh. Mandi besar, boleh. Istinja, boleh. Tayamum. Jadi hal-hal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kewajiban, maka itu wajib hukumnya untuk dicari. Jadi mohon banan di anak, kalian kalau sumpama besok-besok punya anak, anaknya jangan hanya sebatas diajari ngaji Quran aja. Cukuplah tang anak, cukup pokok ngaji kelanggaran ngaji Quran, seperti lemari bisa ngaji Quran, cukuplah, gak usah ngaji boleh. Tidak boleh, salah. Betul. Ngaji Quran itu adalah perkara yang mendasar yang harus diketahui, wajib dipahami oleh setiap orang. Setiap orang Islam kudu wajib, kudu tahu maca Quran. Tapi tak cukup kun bisa maca Quran. Mondi anak kulaku ke sekolah dia sabek ke madrasah, sabek ke pesantren, sabek ke pondukan, maleta pun tahu ngaji, tapi tahu ke perkara halal, tahu ke perkara haram, tahu ke syubhat, tahu ke wajib, tahu ke makruh, tahu sumber dasar-dasar hukum Islam, tahu ke Al-Quran, tahu ke ijma, tahu ke hadis, tahu ke qiyas, dan macam-macam. Orang tua juga harus punya cita-cita dan harapan supaya kebutuhan anak, hak anak dalam urusan ilmu agamanya tercukupi dan juga ilmu dunianya juga terpenuhi. Karena kalau berbicara akhirat saja, realitanya kita masih hidup di dunia dan membutuhkan dunia. Tapi di lain sisi, ketika kita berpikir ataupun fokus kepada dunia saja, faktanya suatu saat kita semua akan mati juga. Pasti akan, atau mau tidak mau akan ditinggalkannya. Maka Rasulullah pernah dawuh, laisa bi ghairukum man la yajma'ud dunya wal akhirah. Bukan termasuk umat terbaikku kalau dia tidak bisa menggabungkan antara dunia dan akhiratnya. Perkara agama cuma hanya sebatas sampai pintar ngaji, sedangkan perkara-perkara dunia orang tua sampai moyo-moyo nyekolahkan anaknya jenjangnya S1, S2, S3. Sampai S2, S3 ditanyakan halal haram tidak paham, ditanyakan masalah wudhu tidak paham, ditanyakan masalah mandi besar tidak paham, ditanyakan masalah syarat rukunnya sholat tidak paham, masalah puasa tidak paham, masalah fikih tidak paham. Itu yang nanggung dosanya adalah orang tua. Sebaliknya, kalau ada anak yang melakukan kebaikan demi kebaikan, ibadah demi ibadah, baik itu ibadah bersifat ubudiyah ataupun muamalah, itu kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka juga akan kembali kepada orang tuanya. Sebaliknya, tanggung jawab besar bagi orang tua apabila anak tidak dibekali dengan ilmu agama yang cukup dan tidak paham terkait masalah ilmu agama, dikarenakan tidak dibekali oleh orang tua, tidak dibiayai oleh orang tua, tidak difasilitasi oleh orang tua, akhirnya anak itu menjadi anak yang bodoh. Maka anak tersebut ketika melakukan dosa itu juga masuk kepada tanggungannya orang tua. Jadi mondokkan anak itu sebenarnya investasi orang tua kepada putra. Tak cukup cuma pintar ngaji, tidak cukup cuma bisa ngaji. Kadang-kadang di desa-desa kan seperti itu. Yang penting sudah sabut ke TPG, taruh di kekelanggaran, bisa ngaji, ikro lulus, marilah.
Kalau urusan agama cuma sebatas Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, ya habis itu bisa ngaji agak lancar sedikit, sudah berhenti cari ilmunya. Tapi di lain sisi kalau urusan dunia, urusan kelakon anak sudah sukses apa aja, ngakan apa aja, jadi orang apa aja, biaya sedemikian rupa. Tapi urusan akhirat dah, agama dah, orang tua hanya itu saja. Nah senangku jadi orang tua nah anak butuh. Siapa yang salah? Sama semua ya, orang tuanya juga bisa salah, anaknya juga bisa salah. Kenapa orang tuanya kok bisa salah? Mungkin sama orang tuanya ya tadi tidak dibekali ataupun tidak difasilitasi ilmu agama yang cukup. Akhirnya anak ketika sudah tumbuh semakin dewasa, dia kelabatan untuk urusan agama. Sedangkan laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi anak dan istri, pemimpin di masyarakat. Sebagai perempuan juga sebagai madrasah pertama bagi anaknya. Baik dan buruknya anak itu biasanya tergantung seberapa baik ibunya, seberapa baik uminya, seberapa baik bundanya. Kalau uminya baik, insya Allah anaknya akan juga ikut baik. Kenapa kok begitu? Karena yang paling intens sering berkumpul dengan anak, ikatan emosional rasa kepada anak itu biasanya lebih terikat kepada ibunya daripada kepada bapak. Pinter ngajir penting, tapi tak kalah penting dia tahu ke perkara halal, tahu ke perkara haram, tahu ke masalah-masalah fikih, muamalah. Sebenarnya punya ilmu punya macam-macam, khususnya ilmu hal yang berkaitan dengan masalah kewajiban. Banyak gini ya santri jakun mahareh apanya mana tasref, lulus tasref aku untuk 3 tahun aku 2 tahun aku kita oleh apa ya, oleh apa modul urwah minimal 6 tahun modul minimal pas apa sah minimal 6 tahun.